Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu Rasul menyatakan al-jannatu hujibat al-jannah bil makarih, hujibat an-nar bis syahawat. Bahwa untuk menuju neraka itu seperti lebih gampang karena didorong oleh syahwat. Tetapi untuk menuju surga itu kita banyak terhalang karena untuk menuju surga itu ada amalan yang kita kurang menyukainya, bil makari. Maka suara hati kalau ingin melakukan kebaikan, ya, bersegera lakukan kebaikan. Kita kadang-kadang ada suara kebaikan dari hati kita, tapi kita tawar. Akhirnya berubah. Tapi kalau hal yang sifatnya keburukan, kadang-kadang kita lebih cepat. Nah, karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'lih wan naru mislu dzalik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan surga itu lebih dekat kepada kamu dari tali sendal. Jadi kita pakai sendal itu ada talinya. Sampai Rasul mengatakan begitu dekatnya surga dengan kita. Begitu juga neraka sama. Sama juga neraka dekat kepada kita seperti tali sandal yang kita pakai. Ke masjid dekat, ke mall jauh, cepetan kemana? Hah? Gitu ya? Ya. Jadi surga dan neraka itu adalah dua hal yang tidak jauh dengan kita. Tinggal kita mau milih mana yang lebih kita cintai. Karena dua-duanya dekat. Kecuali kalau ke masjid jauh. Apalagi kalau sekarang pasar udah deket banget pasar. Bahkan pasar udah nyampe ke rumah. Iya kan? Anak kita itu udah pinter betul tuh manggil pasar. Datang. Ya. Makanya akhir zaman ini kita waktu terasa cepat. Ya. Kita merasakan akhir zaman ini waktu terasa cepat dan pasar terasa dekat. Itu dua-duanya sudah teruji. Ya, pasar dekat, waktu cepat. Sekarang kalau Bapak sudah umur 60-70 tahun gitu, kayaknya belum ngapa-ngapain ini. Ya. Belum ngapa-ngapain umur sudah 60 tahun, sudah lebih dari 60 tahun.
Udah gitu kalau 60-70 kan udah loyo udah. Beda umur 30 tahun. Ya. Apa yang bisa kita perbuat lebih banyak dari ini? Dan waktu terus bergulir. Maka untuk menyadarkan kita akan dekatnya surga, ya, at-ta'ah muwassalah ilal jannah wa annal ma'siyah tuaddi ilan nar. Untuk menyadarkan kita dan kita dekat dengan surga, kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Nggak ada lagi pilihannya. Ya, tidak ada pilihan lain kepada kita ketika kita disampaikan, Rasul menyampaikan kepada kita bahwa surga itu lebih dekat kepada kita dari tali sendal kita, dia sudah dekat dengan kita. Maka yang dekat belum tentu nyampe. Dekat sih dekat. Ada orang yang rumahnya dekat ke masjid, nggak ke masjid-masjid ada? Kalau di kampung saya ada. Di kampung saya ada. Di sini insya Allah sama. Ya. Jadi bukan masalah dekatnya jadi pilihan atau tidak. Ya, ketika Rasul menyatakan surga itu dekat kepada kita seperti tali sendal, untuk nyampe kepada yang dekat itu wasilahnya, medianya adalah taat. Tidak ada lagi. Ya. Sedangkan juga neraka dekat dengan kita, wasilahnya adalah maksiat. Wa annal ma'siyatu addi ilan nar. Mukhalafatul hawa tariqun ilal jannah. Wa muwafaqatul hawa fil ma'asi yakdi ilan nar. Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu adalah jalan menuju surga. Ya Allah, kadang-kadang kita di masjid nggak betah banget ini. Istighfar baru 1,5 kali udah lari. Padahal istighfarnya kata Rasulullah sunnahnya berapa kali? 3 kali. Astagfirullahaladzim. Itu kalau yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa kita harus istighfar? Karena lagi tadi sholat, tadi pikirannya kemana-mana, ya Allah. Lagi sholat, kita berhadapan dengan Allah, tapi kita enggak fokus. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka melawan hawa nafsu, kaitannya dengan mestinya kita lakukan, tapi kita tinggalkan. Mukhalafatul hawa tariqun ilal jannah. Walaysa bainal insan wal jannah wan nar illa ayyamut ala fi'li ma yastaujaba ahaduhuma. Surga dan neraka ini memang akan kita hadapi nanti kalau udah mati. Bapak pengen ke surga? Pengen, buru-buru. Pengen buru-buru apa ntar-ntar aja? Ya, mudah-mudahan ntar-ntar aja sehingga sudah cukup bekalnya. Ya mestinya udah buru-buru surga enak, buru-buru. Kalau gitu ntar-ntar nungguin apa? Ya. Jadi ila yamut. Kita bisa menikmati surga itu nanti kalau sudah mati. Nah sekarang kita di dunia ini jangan kayak di neraka juga. Dunia ini adalah surga. Disebut surga dunia. Bagaimana kita bisa menikmati surga yang sebenarnya kalau kita tidak menikmati surga di dunia ini? Surga di dunia ini adalah menikmati kebaikan. Menanam kebaikan.
Bapak kalau rajin nanam, rajin nyangkul, insya Allah panennya banyak. Surga itu Pak, tanahnya kosong, luas. Kosong dan luas tanahnya. Bapak bisa bercocok tanamnya tidak di surga. Di dunia ini bisa bercocok tanam. Tanahnya di surga, bercocok tanamnya di dunia. Apa bercocok tanamnya? Dengan berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak udah gak nyangkul kan? Enggak ya? Lagian udah gak kuat pegang cangkul. Sekarang nyangkulnya nyangkul modern. Sawahnya di mana, nyangkulnya di mana. Tapi panennya terjadi. Gitu? Surga itu tanahnya luas dan subur. Ya. Maka siapa orang yang memuji Allah Subhanahu wa bihamdihi subhanallahil azim, seperti dia sedang menanam kurma. Jadi bapak-bapak yang sudah nggak nyangkul gitu ya, udah. Kita nyangkulnya dengan subhanallah wa bihamdi, atau yang panjang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tuh diibaratkan kalau kita berzikir seperti itu, kita sedang menanam kurma. Di mana nanam kurmanya? Di surga. Kapan kita datengin panennya? Nanti. Tanam dulu, belum nanam pengen panen, gimana ceritanya? Ya. Maka di dunia ini tempat menanam. Ya, tempat menanam, dan nanamnya kita tidak di tanah tapi dengan berzikir kepada Allah. Nanti tanaman itu kita datangi ketika panen, yaitu di surga. Maka karena surga sudah dekat dengan kita, Rasul memisalkan, menganalogikan adalah seperti dekatnya tali sendal kita. Ya. Tapi jangan lupa juga neraka juga dekat. Ya. Maka harus dipastikan untuk mendapatkan surga yaitu dengan at-ta'ah. Di anna ta'ah muwassilah ilal jannah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita memang bakal meninggal. Saya nanya ke semua orang, nggak ada yang nggak mau mati, rata-rata mau mati, cuma entar doang jawabannya. Siapa yang nggak mau mati? Nggak ada tuh. Ya, kalau enggak saya mau hidup aja, nggak ada itu. Siapa yang mau mati? Saya. Kapan? Entar aja. Ya, entarnya ini yang kita jadikan sebagai satu kesempatan untuk kita beramal soleh. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup ini tambahan untuk menambah kebaikan. Hidup ini memang luar biasa. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan memang tidak mudah. Tapi keinginan kita harus mendorong kita. Jadi kalau kita mau masuk surga, ini bagian dari cara kita untuk semangat beramal. Makanya pahami sifat-sifat Allah. Allah Maha Pemberi. Allah memberikan segalanya kepada kita. Lalu syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah Ar-Razzaq, Allah Rahman Rahim, Allah Samad. Sifat-sifat Allah kita pahami. Dan ternyata Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Maka kita terus akan rindu kepada Allah. Karena nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita udah cukup apa belum?
Belum. Masih kurang. Nah, kalau kurang terus gimana? Ya terus dekat dengan Allah. Ya, tidak ada jalan lain sudah. Makanya la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan ya Allah yang memberikan. Apa yang kita miliki itu pun dari Allah. Nah, ini sekarang ini menuju Zulhijjah. Ibadah haji, ibadah kurban. Dua ibadah ini ibadah yang membutuhkan fulus. Ya. Membutuhkan uang. Punya duitnya punya? Insya Allah punya. Terus berniat haji, berniat kurban. Ya, kalaupun belum kelihatan niatin aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalaupun belum kelihatan duitnya niatin saja. Karena kurban ini masih beberapa hari lagi. Diniatin saja. Karena kata Rasulullah, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kita niat saja. Mudah-mudahan beberapa hari sebelum tanggal 10 Allah kasih rezeki. Tahu-tahu datang duit 5 juta. Ya. Bisa beli kambing atau bisa beli sapi bareng-bareng. Bukan dibeliin sapi malah buat DP motor. Salah sendiri. Hati-hati nanti nih. Ya, niat sih niat. Begitu niatnya Allah buktikan. Nah, ada orang. Ya, niatkan sekarang ya Allah. Bulan yang terbaik ini saya ingin berkorban. Karena memang pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak ada amalan yang terbaik kecuali menyembelih seekor kambing. Tidak ada. Ya. Di situ kesempatan kita. Ya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena taat kepada Allah itu adalah jalan menuju surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian akan datang kepada kita. Ketika kita meninggal, kenapa yang meninggal dimandiin? Karena nggak bisa mandi sendiri. Ya. Makanya ketika orang meninggal tadi, kata Rasulullah, an Anasin radhiyallahu an Rasulillah qala yatba'ul mayyit salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa wahid yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Orang yang meninggal itu diikuti oleh 3 golongan. Ketika orang meninggal diantarkan yang pasti pertama oleh keluarga, ahlu. Istrinya meninggal, suaminya nganter nggak? Nganter. Ya. Sedih kelihatannya. Ya, suaminya meninggal, istrinya juga meninggal. Katanya sih sehidup semati. Tapi begitu dia mati, masuk sendirian aja. Ahluhu, keluarganya mengantar. Yang pertama. Yang kedua, wamaluhu, hartanya. Apalagi kalau pejabat dikawal, sudah, masya Allah. Ya, mobilnya keluar semua. Ya, semua mengantarkan yang meninggal.
Kecuali waktu COVID doang kemarin. Ya, nah, kalau COVID tuh, nah, hadis ini nggak berlaku. Ya, ketika COVID. Yang ketiga wa amaluhu. Yang mengantarnya yaitu amalnya. Ya. Jadi ketika kita meninggal nanti, kita diantar oleh keluarga kita, oleh harta kita, dan oleh amal kita. Fayarji usnani wa yabqa wahid. Setelah jenazah masuk ke liang kubur, yang dua pulang, yang satu enggak pulang. Yang dua pulang. Apa itu? Yarji ahluhu wa maluhu. Yang pulang keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Sedangkan yang meninggal atau yang nemenin yaitu amalnya. Apa amal kita? Itulah yang akan menemani kita. Makanya sebelum kita meninggal ini ada 3. Karena amal ini Pak, amal yang kita lakukan kita dapat pahala. Setelah tidak melakukan gak dapat pahalanya. Kan mati itu memutus amal kita. Bapak sekarang rajin ngaji nih. Ya. Setelah meninggal masih hadir gak? Enggak, udah. Ya. Berarti pahala ta'limnya gak ada udah. Yang biasanya bawain jahe gitu ya. Ya. Pahalanya ada. Karena udah meninggal pahala bawain jahenya udah nggak ada lagi. Begitu berikutnya. Maka kita harus melakukan amalan waktu hidup. Tapi walaupun kita sudah mati pahalanya masih terus mengalir. Nah ini. Ya. Orangnya udah mati tapi pahalanya masih terus mengalir. Karena memang ada amalan itu. Dan ada amalan melakukannya dapat pahala. Karena sudah mati, sudah tidak dapat pahala. Itu yang kata Rasulullah. Shadaqatun jariyatun. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladun sholih. Ini Bapak yang membangun masjid. Ya. Dulu kirim uang untuk beli semen, untuk beli keramik. Masya Allah. Bapaknya meninggal. Bapak meninggal. Pahalanya masih terus berjalan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba dah. Bapak mati. Oh iya benar kata Ustadz. Jadi ada amalan yang kita lakukan waktu hidup. Melakukannya sekali aja tuh serahin ke masjid. 200 juta. Sekali aja. Jadilah masjid seperti sekarang ini. Ya. Orangnya sudah meninggal. Pahalanya tetap mengalir. Sodaqah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu. Bapak sudah punya ilmu belum? Belum. Sudah. Ilmu yang Bapak miliki, kasih tahu sama yang lain. Ajarkan sama yang. Jangan nunggu jadi ustadz kelamaan. Masa mau nyampein ilmu kudu jadi ustadz dulu. Ya, apa yang sudah Bapak tahu sekarang, ya, apa yang sudah Bapak dengar, ya, Bapak bertanya, sampaikan kepada yang lain. Dan ketika Bapak menyampaikan kepada yang lain, lalu diamalkan oleh orang itu, bapaknya meninggal, pahalanya masih terus berjalan. Maka jangan sampai yang punya kita ini kita pegang. Bapak punya duit, duitnya mau nggak utuh? Ya, duitnya utuh, titipkan ke masjid.
Ya, beli keramik dan lain sebagainya misalkan. Uangnya utuh itu. Ya, yang habis kan yang dibeliin rokok. Ya, habis itu udah. Ya. Disodakohkan utuh. Makanya ya sekarang uang rokoknya udah pindahin sama kotak masjid aja. Ya. Karena itu akan menjadi sodakotun jariyah. Ilmu demikian. Yang ketiganya waladun soleh. Anak kita yang kita tinggalkan, kita doakan, mendoakan kita. Ya, itu adalah investasi yang luar biasa. Ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat juga keturunanku. Anak kita, cucu kita, nanti ketika kita meninggal, mereka mendoakan kita. Ya, mungkin waktu hidupnya antara pahala sama dosa, benar sih banyakkan pahalanya. Cuma dosanya masih ada. Ketika anak kita terus beristighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu terasa nanti. Ya, terasa nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ya, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak kita, cucu kita, atau siapapun yang pernah kita berbuat baik kepadanya, lalu dia ingat kebaikan kita, lalu dia berdoa. Jadi hubungan yang hidup dengan yang meninggal tidak akan terputus. Kita tidak bisa menambah pahala. Makanya tadi kalau 3 tadi kita lakukan di dunia, kitanya meninggal, pahalanya masih terus mengalir. Tapi mungkin gak ada orang memberikan pahala kepada kita? Mungkin. Ya. Ketika ada orang ingin berbuat baik kepada kita, Ibnul Qayyim menyatakan, kalau kita mau memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal, supaya disebutin namanya. Saya sodakohkan ini untuk teman saya, namanya si Fulan. Nyampe itu Pak. Ya, nyampe. Beda kalau anak dengan orang tua. Kalau anak melakukan kebaikan, otomatis orang tuanya dapat pahalanya. Otomatis kalau itu. Ya, makanya kita punya anak soleh itu, itulah yang akan menjadi harapan kita. Ya. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan sebagai anak, nah seperti saya sekarang ini, saya kan posisinya ya juga sebagai anak dari kedua orang tua saya. Dan saya orang tua dari anak-anak saya. Ketika saya melakukan kebaikan, maka kedua orang tua saya mendapatkan pahala kebaikannya. Tanpa dikurangi pahala yang saya dapatkan. Masya Allah. Ya Ustadz, Pak, anak saya rasanya belum nggak kelihatan ada yang soleh. Ya udah kawin lagi kalau gitu. Ya, kadang-kadang kudu ekstrim juga kita. Ya, karena memang apa yang kita dapatkan ketika kita sudah meninggal, itu yang bisa memberikannya yang hidup. Ya, kecuali 3 amal tadi tuh. Shadaqatun jariyatun wa ilmin yuntafu wa waladin sholih. Maka
yang amal inilah yang akan menemani kita. Ahluhu, keluarganya, termasuk istri kita, termasuk anak kita, yang mereka sedih dan menangis, tetap saja nggak ada yang nemenin di situ. Tetap kembali. Yang menemani kita adalah amal kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau ketemu dengan Allah, ya, falyamal amalan shalihan. Cuma satu syaratnya, Pak. Beramal soleh. Enggak banyak. Satu doang syaratnya. Ya. Untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah, ketemu dengan Allah, dan kita menikmati surga, syaratnya cuma satu. Yaitu beramal soleh. Kalau ada dua kerjaan, yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Kita ambil dua apa satu? Satu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahan juga gitu ya. Padahal kita ini cukup melakukan amal soleh, jangan maksiat. Pergi haji juga, korupsi juga, gimana? Jadi misalnya, jadi jangan sampai waktu kita ini habis dengan dua pekerjaan, satu aja udah. Apa satu pekerjaan itu? Melakukan amal soleh. Karena sekarang banyak pekerjaannya double. Ya. Dia sebagai pejabat apa gitu kan, sekaligus juga koruptor. Profesinya dua, satu aja udah. Ya. Cukup satu saja sudah. Beramal soleh. Karena katakan al-hassu ala fi'li ma yabqa ma'al insan wa huwal amalus soleh liyakuna anisuhu fil qabri idza raja'an nas wa tarakuhu wahda. Jadi Masya Allah, ya, ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur, ya, lalu ditalkin, talkin doa, biasanya ada yang baca doa itu ya. Setelah itu selesai, sudah tinggal. Dalam ibarat itu setelah 3 langkah, kedengaran tuh Pak, suara sendal. Yang meninggal mendengar suara sendal. Ya pada pulang dah, gue sendirian kira-kira. Ya. Baru datang malaikat mungkar dan nakir. Makanya biar nggak datang malaikat mungkar dan nakir, temenin terus di situ. Kan ada riwayat itu. Makanya ada anekdot itu. Kuburan Gus Dur itu kan nggak pernah dari mulai ditanam, nggak pernah orang berhenti, terus ada di situ. Maka malaikat bingung, orang kagak pada pulang nih, gimana kita mau nanya? Ya. Jadi memang dalam riwayatnya ada begitu tuh. Selesai, ya, ditinggalkan, begitu sudah 3 langkah sudah baru dia maju. Maka inilah yang harus menjadi dorongan kepada kita. Karena tidak ada yang menemani kita ketika keluarga kita, harta kita, atau siapapun yang mengantar kita, akhirnya kembali. Dan yang nemenin kita adalah amal soleh. Jadi kalau kita mau ditemenin, harus ada amal solehnya. Bapak kalau di rumah sendiri aja nggak enak Pak ya. Di rumah sekarang ini sendirian aja nih ya. Kemana? Tuh istri lagi pergi sama anak sama cucu, rumah sendirian aja, kiling. Bayangin tuh kalau di kuburan kayak begitu itu. Ya Allah. Di rumah padahal kopi ada, rokok ada, ya.
Tapi tetap aja tuh, Masya Allah. Bayangkan ketika kita di kuburan sendiri. Tapi dengan amal kita ditemanin, Masya Allah. Ya. Jadi, wayabqa wahid. Amalannya satu, yaitu kita beramal. Maka jangan sampai, ya sudah, nikmati saja. Hidup ini nikmat dengan apa? Dengan beramal soleh. Ya. Makanya jangan terlalu banyak aktivitas sudah sekarang. Ya, fokus kita ya menikmati hidup supaya teman kita nanti banyak. Karena yang nemenin kita itu tadi amal soleh. Di antara amalan yang bisa kita jadikan dasar, ya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, An Abi Firas Rabi'atu ibnu Ka'bi al-Aslami khadim Rasulullah wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwuduhi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqatuka fil jannah faqala aw ghairu dzalik qultu huwa dzaka qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Dari Abi Firas Rubai'ah ibnu Kabil Aslami, dia itu khadim Rasulullah. Khadim itu pembantu yang suka nolongin Rasulullah. Beliau bercerita, kuntu abitu ma Rasulillah. Aku waktu itu nginep bersama Rasulullah. Fataitu biwuduhi wa hajatihi. Dan aku menolong apa yang mau Rasulullah hajatkan. Mau wudu, aku menolong dia, membantu dia wudu. Pokoknya segala hajatnya aku penuhi. Satu hari Rasulullah bilang kepada dia, salni. Kata Rasulullah, ya Rubai'ah Aslami, kamu minta apa kepada saya? Dia suruh minta. Salni, kamu minta apa kepada saya? Fakultu, lalu Kabil Aslami khadimnya tadi, dia bilang karena disuruh minta, dia minta. Ya, as'aluka, aku minta kepada engkau ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau nemenin engkau di surga. Nemenin. Kalimatnya menarik. Ya. Kalau Rasulullah kan pasti di surga kan? Khodimnya belum tentu. Makanya dia nggak bilang saya pengen masuk surga, enggak. Belum tentu masuk. Kalau nemenin, orang nemenin ke surga berarti masuk. Ini kalimatnya menarik, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak ditanya sama Pak Wali Kota misalkan, ya, ente mau jabatan apa? Nggak usah dah, saya mah ikut kemana aja mau Pak Wali. Nggak usah minta jabatan, nggak usah. Ya gajinya beda-beda dikit sama Bapak. Murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau ya Rasulullah, nemenin engkau di surga. Masya Allah. Yang paling enak orang nemenin itu. Bapak diajak makan, nemenin. Yang bayar Bapak atau yang ngajak? Yang ngajak, bukan nemenin sih. Yang lebih hebat yang nemenin makannya lebih banyak lagi. Ya Allah. Ya kan? Ini kalimat menarik nih, Pak. Ya, karena dia disuruh minta oleh Rasulullah, ya, dijawab, as'aluka, aku minta kepada engkau, aku mau nemenin engkau di surga. Kata Rasulullah, oh dari yang lain apa? Yang lain, maksudnya mau yang lain enggak gitu kan? Qultu huwa daka, udah,
Cukup itu saja. Masya Allah. Ini udah lengkap nih, paket lengkap udah ini. Ya, paket lengkap sudah ini. Satu tapi lengkap. Tapi kata Rasulullah, kalau bahasa kita, ente kalau mau nemenin saya di surga, enggak gratis lah. Ada syarat kira-kira gitu ya. Apa kata Rasulullah? Fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Oke. Kalau engkau mau nemenin aku di surga, tolong aku. Kalimatnya tolong aku. Ya. Tolong aku supaya engkau memperbanyak sujud. Kalimatnya begitu. Pak ini tolong saya. Karena saya juga nggak bisa, ente nggak boleh nemenin saya kecuali ente memperbanyak sujud. Jadi amal yang lain salah satunya adalah bikasrati sujud. Sudah tentu bukan berarti Bapak sholat zuhurnya 8 rakaat, bukan. Kok ente sholat zuhur 8 rakaat? Kata Rasulullah, untuk bisa nemenin surga, sujudnya harus tambah. Tidak begitu. Artinya, memperbanyak sujud ini banyak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah sama sholat wajib banyakan mana? Sunnah. Paling tidak diawali dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya. Saya pernah menyampaikan, sholat kita paling tidak 40 rakaat. 17 yang wajibnya, 12 yang qobliyah ba'diyahnya, ya, 11-nya qiyamul lail. Belum lagi Bapak duha, ya, belum lagi istikharah, belum lagi tahajud. Tapi paling tidak 40 rakaat. Itu sudah termasuk bikasrotis sujud. Jadi jangan sampai amalan-amalan sunnahnya lebih sedikit kaitannya dengan sholat. Ini karena anak syaratnya tadi, fa inni ala nafsika. Kalau engkau mau nemenin aku di surga, tolong aku, ya, supaya kamu memperbanyak sujud. Ini kaitannya dengan ketika kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Fil hadis dalil anal jannah inamat tunal bimujahadatin nafsi fit ta'ah wa mujahadatiha fil bu'di anil hawa. Bahwa hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mendapatkan surga, ya, supaya kita memiliki kesungguhan dalam taat kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu saya bertanya, kita ini sebetulnya udah sungguh-sungguh belum sih ibadah ini sebetulnya? Pertanyaannya gitu, ya, merasa udah sungguh-sungguh boleh, gitu kan? Tapi sebetulnya sudah sungguh-sungguh betul? Belum. Karena innal hayata aqidatun wa jihad. Hidup ini, ya, hidup ini adalah mempertahankan akidah dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Apa buktinya bersungguh-sungguh kita dalam sholat misalkan? Ya, untuk berjamaah perlu sungguh-sungguh enggak? Oh iya, perlu sungguh-sungguh. Ya. Kalau berjamaah enggak sungguh-sungguh ya ketinggalan mulu. Ya. Belum lagi kita bisa menikmati ba'diyah. Bisa menikmati qobliyah. Itu minimal indikasi sungguh-sungguh. Apalagi belum azan sudah di masjid. Masya Allah. Ya. Subuh 4:30. Jam 3 sudah di masjid. Masya Allah. Ada kesungguhan. Coba kembali kepada kita masing-masing.
seberapa kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Yang sudah terasa sungguh-sungguh sih kalau puasa sampai lapar gitu. Kalau belum waktunya belum kita buka ya. Kalau udah lapar banget ini kayaknya kalau boleh sekarang kali ini. Ya, ini udah terasa dah tuh. Coba yang lainnya. Coba misalkan sholat tadi. Ya. Apakah kita sudah menikmati mujahadah bis sholat, kesungguhan dalam melaksanakan ibadah sholat. Wa annal ladzina yujahiduna anfusahum sayahuduna bil qurbi min Rasulillah fil jannah. Karena tadi kalau dia bersungguh-sungguh tadi, bentuk bersungguhnya apa? Dengan memperbanyak sujud. Dia akan mendapatkan kesempatan dekat dengan Rasulullah di surga. Ya, Masya Allah. Hirsul sahabat alal faud bimuraqabati Rasul fil akhirah. Maka supaya kita ini menjaga persahabatan kebaikan. Pak, jangan sampai ada kita deketin orang yang kagak mikirin kita. Bodoh amat ya, mati dah gua. Kita sadar betul bahwa ada orang di sekitar kita mendoakan kita. Ya. Karena ada orang yang tidak suka kepada kita, ya pasti ada, ya udah biarin aja. Ya, biarin aja. Memang kita ini kata Imam Syafi'i tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Ya. Mesti ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Ya. Justru kalau ada orang yang nggak suka sama Bapak, berarti Bapak orang hebat. Gitu. Iya, ya. Bapak masih diperhitungkan. Ngomongin Bapak mulu di belakang. Berarti Bapak hebat, gak berani ngomong sama Bapak langsung. Begitu. Kata Imam Syafi'i begitu. Ya. Kalau selalu diomongin orang di belakang, gak berani ngomong di depan, berarti hebat. Ya. Kan ada orang datangnya kagak jelas, kagak dipikirin, perginya kagak dipikir. Ada. Ya. Nah, mujahadah. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang akan menjadikan kita fauz. Fauz itu menang. Menang itu artinya apa? Ulaika humul faizun. Menang itu artinya orang yang bisa menikmati surga. Itu namanya menang. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Sedangkan yang namanya penduduk surga itu humul faizun, orang yang menang. Menang masuk surga nggak bisa kita nakal. Nggak bisa. Malaikat pinter udah. KPU-nya mantep kalau itu. Kalau menang yang lain bisa dinakalin kan? Kalau faiz menang dalam pengertian masuk surga, tidak bisa kita nakal. Makanya saya pernah bilang kan, untuk masuk surga nggak bisa sendirian juga Pak, kudu ada tim sukses. Tim sukses masuk surga, ada Pak. Apa contohnya? Ya ini kan. Kita ini tim sukses semuanya ini. Ya kan? Masuk surga semua enggak? Insya Allah. Ini tim sukses ini Pak. Ya. Karena hadir ke majelis ilmu itu kata malaikat. Nah, kata malaikat. Jadi ketika malaikat kembali nih kepada Allah, ini kan kita pulang, malaikat juga pulang Pak. Malaikat banyak di sekitar kita. Ya kalau malam Kamis malaikat datang ke sini, nggak usah nyari-nyari dia. Ya, sebelumnya nyari-nyari dia. Mana nih ada taklim. Sekarang udah. Begitu dia pulang,
Kembali kepada Allah. Kata Allah, apa yang hamba-Ku lakukan? Mereka ingat kepada Engkau. Apa yang tujuan mereka datang ke majlis ta'lim itu? Sudah pernah saya jelaskan itu. Mereka datang, jawab malaikat nih. Mereka datang ke majlis ta'lim itu ingin ke surga. Malaikat yang jawab, Pak. Padahal Bapak kesini bukan di surga kan? Mau nyari jahe doang kan? Tapi kata malaikat nih, kita nih, malaikat yang jawab. Mereka ingin surga. Masya Allah. Makanya besok Bapak kalau berangkat mau kemana? Mau nyari surga. Kata Allah bilang kepada malaikat, emang mereka udah ngelihat surga? Kalimatnya begitu. Kan kita biasanya pengen kalau udah ngelihat gitu ya. Kalau udah ini kata Allah kepada malaikat, emang mereka sudah melihat surga? Kata malaikat, belum. Belum kata malaikat. Tapi kata Allah, andaikan mereka sudah melihat, belum aja pengen. Apalagi kalau sudah melihat. Pokoknya ngaji gak usah bubar dah, terus saja. Begitu tuh. Belum melihat surga aja kita pengen surga. Terus apalagi yang mereka takutkan? Apa man? Mereka berlindung kepada Engkau dari neraka. Kata Allah, emang mereka udah melihat neraka? Tadi neraka banyak artis katanya begitu. Belum. Andaikan mereka sudah melihat neraka, pasti mereka tidak akan meninggalkan majelis itu. Masya Allah. Jadi gambaran surga ini adalah sebetulnya, makanya nanti majelis ta'limnya apa disebut? Raudhah min riyadil jannah. Jangan salah Pak. Majelis ilmu ini raudhah min riyadil jannah. Ada riwayat, siapa yang mau menikmati surga sebenarnya, nikmati dulu surga majelis ilmu ini. Kan ngaji udah lama tapi nggak mau diuji. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting bisa menikmati raudhah min riyadil jannah. Ya. Makanya yang wajibnya apa? Yang wajibnya tuh hadir. Hadir di majelis. Makanya kalau pengajian, kalau saya ada pengajian, bapak-bapak saya ngajar, ibu-ibu saya ngajar. Saya sering bilang sama ibu, besok kalau bapak-bapak ngaji sama saya, tanya tuh, Pak, tadi Ustadz Mamun jelasin apa? Saya tanya Ustadz, orang gua tidur begitu. Orang gua tidur. Ya nggak apa-apa, datang dulu ya Pak. Datang dulu ke majlis. Insya Allah malaikat masih demen. Ini datangnya susah apa gampang nih? Masya Allah. Padahal disediain jahe. Ya. Kata yang kagak datang, jahe doang sih. Males lah begitu katanya. Ya. Sekali-kali udah dipancing juga ada kebuli gitu kan, wah kayaknya datang. Pokoknya kalau gua kebuli gua baru ngaji dah gitu. Ya, jadi hirsus sahabah alal fauj. Kita harus menjaga sahabat kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu artinya apa? Menikmati surga. Nggak ada artinya menang pemilu tapi masuk penjara. Jangan neraka dulu dah, penjara dulu dah. Ya. Tapi kalau fauj yang sebenarnya menang ini adalah la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang di surga itulah mereka orang-orang yang menang. Al-muraqabah, al-murafaqah al-haqiqiyah la takunu bimujaradil qurbi ma'a mukhalafati hadjun nabi wa sunnati wa inama takunu bil ittiba wal iktida. Model lain
Kalau kita ingin bersama Rasulullah nanti di surga, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, sholatlah sebut saja. Rasulullah sholatnya di mana? Di masjid. Itu aja satu dulu. Ya. Jangan ikuti sunnahnya Rasulullah, bininya lebih dari satu. Berat itu mah. Yang gampang aja ngikuti sunnah ya. Yang gampang saja. Ya. Terdengar suara azan, bersegera ke masjid. Ngikuti sunnah Rasul. Ittiba'ir Rasul. Ya. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita bisa bersama Rasulullah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang menjadi pelajaran atau kesimpulan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Pertama, pasti kita akan meninggal. Dan kita meninggal pasti dikuburin. Dan gak mungkin ke kuburan jalan sendiri. Pasti diantar oleh keluarga, harta, dan amal. 3 itu. Ternyata yang 2 balik. Yang 1 amal kita nemenin kita. Maka kalau kita ingin menikmati alam kuburnya, supaya teman kita banyak, yaitu dengan banyak beramal soleh. Surga dan neraka dekat dengan kita. Rasul mengumpamakan surga itu seperti tali sendal kita, dekatnya. Ya. Artinya untuk menuju surga ini nggak susah karena udah dekat dengan kita. Ya. Apa konkretnya untuk dapat dengan surga? Yaitu at-ta'ah. Melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Untuk kita supaya bisa bersama Rasulullah, nemenin Rasulullah di surga, syaratnya 1. Fa'alaika bikasratis sujud. Perbanyak sujud. Ya. Makanya kalau belum 40 rakaat, coba hitung ya, wajib sudah, qobliyah ba'diyahnya. Ada qobliyah mengatakan ada yang 10. Siapa yang melaksanakan qobliyah 10 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Nggak pakai DP. Ya, dengan qobliyahnya 10 rakaat. Dan begitu berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang menambahkan atau bertanya? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.